Oh, biar saya kenal, saya ini. Kesel banget Udah mulai saya catat kelas apa nanti ya. Hari ini kita akan ketemu 2 session ya. Oke. Ketemu 2 session ini tanggal. Rese banget ya. Lagi namanya Silakan. namanya Bu Umi. Oke. Assalamualaikum Anggita. Kok panggilnya jadinya Umi? Iya. Oke, silakan bergabung dulu sambil menunggu teman-teman yang lain. Oke. Umi, Indri boleh bertanya nggak Umi? Boleh In, silakan In. Sambil kita nunggu teman-teman diskusi dulu boleh. Untuk tugas yang mandiri itu kita kan suruh mengamati video itu ya Miss ya? Iya betul. Nah itu kita bikinnya 3 paragraf ya, maksudnya minimal 3 paragraf gitu ya Miss ya? Betul, 3 paragraf. Nah, Anda menceritakan apa yang Anda amati dalam video tersebut, apa yang bisa Anda ambil hikmahnya apa, boleh dituliskan. Bentuknya 3 paragraf. 3 paragraf itu kan satu paragraf itu terdiri dari 2-3 kalimat ya. Oke. Yes, oke. Nanti bisa di email. Boleh? Ya. Dan untuk videonya Miss, kita itu cerita tentang apa ya Miss? Kayak maksudnya tuh kan itu judulnya Berbangga Bahasa Indonesia ya Miss ya? Oh, yang video kelompok ya? Video kelompok ya? Oh, ini yang dimaksud video kelompok apa? Yang individu? Dua-duanya Miss. Oh, dua-duanya. Oke. Iya. Boleh nanti kita ini ya, kita sharingkan ke teman-teman. Ada tugas kelompok, ada tugas individu seperti itu ya. Oke. Kalau Indri ya. Oke, Indri Rizkiani. Kalau Indri kelompoknya berapa orang? 4 orang Miss. 4 orang. Oke. Iya, 4 orang. Nanti bikin video bangga berbahasa Indonesia. Lalu itu tema yang diangkat. Anda boleh skripnya boleh apa saja. Oke. Boleh Miss ya? Iya, boleh maksudnya nanti jalan ceritanya Anda ceritakan bahwa mengajak kita semuanya untuk bangga berbahasa Indonesia seperti itu. Iya, karena memang bahasa Indonesia itu selain menyatukan berbagai suku bangsa, juga menjadi banyak diminati menjadi bahasa Indonesia, bahasa internasional ya. Minimal bahasa ASEAN ya. Secara ASEAN kita bahasa Melayu atau bahasa Indonesia ini sudah mewarnai gitu. Memang kalau untuk bahasa internasionalnya memang perlu beberapa syarat lagi ya. Oke. Ya, tapi minimal semua negara ada orang Indonesianya dan komunikasinya kalau kita ke luar negeri itu kan biasanya mencari komunitas orang Indonesianya ada gitu. pasti ada ya di negara-negara besar pasti karena penduduk kita cukup banyak dan biasanya tersebar di banyak negara seperti itu. Oke. Nah, terkait yang individu, ya boleh sama-samain yang individu. Anda melihat videonya, terus Anda boleh ceritakan kembali pakai bahasa Anda sendiri. Karena dengan begitu Anda bisa menuangkan tulisan, ya, mengekspresikan tulisan Anda terkait ulasan atau komentar Anda tentang video. Sudah melihat videonya ya? Sudah Miss. Oke, terima kasih Dinda. Kok Dinda lagi? Rahma ya? Adinda Rahma. Iya Miss, namanya Rahmawati Miss. Maaf Miss, itu cuma namanya aja. Oke. Ya ini paling lama nih saya nggak ketemu kalian ya, karena kemarin terpenggal
1 pekan, ternyata sekarang ketemunya per 2 minggu sekali ya. Oke. Iya. Terus yang minggu pertama kita ketemu, yang hari keduanya jam keduanya Anda bersama siapa? Kosong. Kosong. Iya, Miss. Kosong, Miss. Iya, mohon maaf. Karena mungkin komunikasi kemarin belum quick ya, karena saya terjadwal di Keramat, jadi saya pindah kamar lagi gitu. Nah sekarang kita sudah dikondisikan, minggu ini saya 2 session, nanti minggu depan Anda mungkin dengan dosen lain, seperti itu. Nanti kita ketemu per 2 minggu gitu ya. Ya, Miss. Oke, sambil kita tunggu, baru ada 10 ya. Oke. Ada azan, saya dengarkan azan dulu sebentar ya. Oke, baik. Sekarang sudah pukul 19 lewat 8 menit. Oke, ini baru terkumpul 10 ya. Oke. Mudah-mudahan segera masuk teman-teman yang lain. Oke. Ya. Anda akuntansi ini kodenya berapa? 13231 bukan? Iya, Miss. Oke, baik. Oke, baik, kita mulai saja nanti agar bisa efektif waktu kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih semuanya. Saya berkesempatan untuk ketemu Anda lagi di kelas akuntansi 13.231 ya. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran ini, agar apa yang kita lakukan 2 jam ke depan bernilai ibadah, kita baca doa dulu. Boleh dipimpin doa? Ini kita perempuan semuanya ya. Oke. Belum apa ada yang laki-laki? Kita cari dulu pemimpin kita. Kalau ada yang laki-laki? Nggak ada ya? Oke, Indri, boleh dipimpin doa dulu? Dipersilakan, Indri. Baik, Miss. Ya. Oke. Sebelum pelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin ya robbal alamin. Terima kasih Indri sudah dipimpin doa. Mudah-mudahan dalam waktu 2 jam ke depan kita bisa sharing ya, saling sharing berbagi ilmu, dan juga banyak manfaat yang bisa kita ambil dari perkuliahan di malam hari ini.
Baik, rekan-rekan mahasiswa sekalian, kita akan mengulas lagi karena memang kemarin kita ketemunya baru satu session ya, satu session. Oke, mudah-mudahan sudah melihat tayangan video yang kemarin saya bagikan melalui ketua kelas. Ada yang belum melihat atau semuanya sudah melihat? Sudah melihat semuanya? Sudah Miss, sudah dilihat semuanya. Oke, sudah dilihat. Oke, ada yang mau berbagi, sharing dulu secara lisan. Saya tugas Anda mereview atau mengulas kembali secara tulisan. Ya, minimal nanti 3 paragraf Anda sampaikan apa yang Anda amati, Anda lihat, dan mungkin Anda bisa mengambil hikmah dari video tersebut. Nah, untuk kali ini boleh kita sharing dulu secara lisan gitu. Silahkan kalau ingin berbagi, siapa yang ingin berbagi cerita terkait dengan video yang kemarin kita sudah lihat sama-sama ya. Masing-masing, melihatnya kan masing-masing. Oke. Untuk akuntansi siapa yang akan mengawali? Sharing? Oke. Ira mungkin mau sharing, Ira? Oke. Oh, Ira ini terkendala dengan jaringan. Oke, ada Nisa Molinda ingin sharing dari video yang sudah dilihat, Nisa? Oke. Siapa lagi yang ingin sharing dulu? Mutiara? Iya Bu. Tia, mana nih? Oh, Tia, boleh Tia ingin sharing video yang sudah diamati, dilihat, apa sih yang Anda dapatkan? Anda boleh ceritakan secara lisan dulu. Maaf Bu, saya ya Bu Mutiara. Iya, Mutiara. Mutiara, Bu. Sudah melihat videonya, Mutiara? Video tentang sosial media ya Bu? Betul sekali. Iya, betul sekali sayang. Itu kan tentang, bentar ya Bu. Boleh. Tentang jejak digital. Iya, tunggu sebentar Bu. Iya. Itu kan videonya tentang ini ya Bu, hati-hati menggunakan hati-hati menggunakan sosial media. Benar gak sih Bu yang itu Bu? Betul sayang. Betul Mutiara, silakan. Itu saya kalau masih pendapat gitu ya Bu. Boleh. Iya, Anda mereview apa sih yang Anda bisa amati dari video tersebut, seperti itu. Boleh diceritakan? Saya belum ini sih Bu, saya Belum melihat? Ya belum sempat lihat Bu. Nggak apa-apa. Iya, memang nanti harus dilihat sampai selesai, baru bisa memberikan apa sih yang terkandung dari pesan moralnya atau hikmah yang bisa diambil seperti itu. Nggak apa-apa, Mutiara nanti bisa ambil, iya nggak apa-apa sayang, nggak apa-apa. Nanti Anda bisa lihat. Nah nanti setelah itu Anda boleh tuliskan secara tertulis gitu ya. Bentuknya minimal 3 paragraf. Nah, seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Mutiara sudah menyampaikan ya. Nanti kita tunggu dari ulasan atau review Anda nanti bisa disampaikan via email ya. Saya sudah bagikan email ke ketua kelas, nanti Anda bisa emailkan. Nanti memang beberapa yang sudah mengirimkan. Rahma sudah, ya. Miss. Iya. Rama mau kasih ulasan dulu secara lisan, boleh Rama? Oke. Itu kan videonya Silakan. mengenai hati-hati menggunakan medsos ya Miss ya.
Betul. dari dari video itu kan menerangkan tentang seseorang yang sedang interview dan memberikan CV-nya. Nah, di situ kan CV-nya sudah bagus semuanya. Namun dia mencantumkan alamat Facebook atau Instagram dan akun media sosial lainnya, dan kalau dicek ternyata orang tersebut mengunggah video atau kata-kata yang nggak bagus gitu, dan itu gara-gara itu dia jadi gagal dalam interview. Nah, menurut aku ya Miss ya, kalau seandainya mau, kita kan generasi milenial nih, emang rata-rata semuanya menggunakan media sosial. Nah, kalau seandainya kita mau upload ke sosial media apapun itu, lebih baik jangan yang buruk-buruknya gitu ya Miss ya. Kalau seandainya memang seandainya itu akun sosial media yang lama, saat kita masih bersekolah gitu kan, kita kan masih belum tahu ya, masih belum Miss, belum dewasa juga, kebanyakan banyak salah juga ya Miss ya dalam kata-kata atau labil ya. iya, nah Masa labil kata Ulfa. Ya, oke. menurut Rahma, kalau memang seandainya kita udah lulus, dan kita emang generasi milenial, setelah kita lulus dari kuliah atau sekolah itu langsung mencari pekerjaan gitu ya Miss ya. Kalau seandainya mau kayak gitu tuh, kalau mau cantumkan media sosial, lebih baik buat akun yang baru gitu Miss. Kalau kita pakai akun yang lama, nanti image kita juga buruk gitu, jadi kita menggagalkan diri sendiri gitu Miss. Ya, solusi menurut aku gitu. Kalau seandainya memang dulu akun media sosial kita ada yang buruk-buruknya, lebih baik kita blok, atau nggak usah kita cantumkan di situ. Kalau mau dicantumkan, kita buat yang akun media sosial yang baru gitu. Menurut aku gitu Miss. Oke, terima kasih Rahma sudah memberikan reviewnya atau ulasannya terkait video yang kemarin kita sudah sampaikan ya. Oke, nanti saya akan kasih kesimpulannya. Boleh satu lagi, siapa yang ingin berbagi seperti Rahma pendapat Anda terkait dengan review tersebut? Ulfa boleh nih. Silakan Ulfa. Ulfa ya, Rahma dan Ulfa sudah berbagi. Iya, kalau pendapat saya setelah melihat video dalam hati-hati menggunakan medsos sih, pertama seharusnya tuh si Tinanya itu kan namanya Tina ya Miss, yang lagi interview untuk sebuah pasti acara luar negeri itu, Amerika apa itu, lebih bijak lagi. Iya, seharusnya Tina bisa lebih bijak lagi dalam menggunakan medsosnya, karena sayang sekali tinggal satu langkah Tina akan berhasil untuk mengikuti sebuah program di Amerika gitu kan. Kedua, sebaiknya sih Tina berperilaku walaupun itu maksudnya masih masa labil gitu ya Miss ya, dia berperilaku seperti itu terhadap hewan peliharaannya gitu Miss. Mungkin sih kelihatannya menurut dia hiburan atau bercanda ya, karena kan pada saat itu dia juga mungkin umurnya masih belum cukup gitu kan. Tetapi yang kita ingat kan, maksudnya hewan itu kan maksudnya di umur gitu kita pasti udah punya pikiran gitu. Kalau di umur segitu, kalau udah di umur itu pasti kita punya pikiran kalau hewan itu kan juga memiliki perasaan sama seperti kita. Jadi nggak layak banget perilakunya si Tina itu pada saat di video tersebut gitu sih Miss. Jadi kan iya, udah itu aja sih Miss. Jadi saya ini jelas ya, kita dengar dari Ulfa, tokohnya adalah Tina ya, tokohnya Tina sedang interview begitu dalam program student exchange, yaitu pertukaran pelajar. Nah, kebetulan dia diterimanya di negara Amerika. Nah, itu kan yang biasanya diimpikan oleh generasi kita, karena
belajar di luar negeri, di Amerika gratis karena biaya biasanya sudah ditanggung semuanya karena itu memang program studi exchange gitu ya, pertukaran pelajar. Nah di situ terjadi kegagalannya justru hal yang sepele. Oke, tadi sudah ada 2 teman Anda mahasiswa kita yang memberikan masukan, menilai gitu ya, Rahma dan Ulfa. Saya pengen dengar satu lagi nih. Kita ada kalau saya lihat di sini akuntansi itu ada 16 ya, 16. Berarti ada yang belum hadir ya. 16. Masih ada 3 yang belum hadir. Oke, satu lagi. Silahkan. Biar ganjil. Satu lagi, siapa yang ingin menambahkan? Oke, tadi Wildan izin karena masih di tempat kerja. Oke, baik. Oke, baik kalau begitu terima kasih untuk Rahma dan juga Siti Ulfa ya. Oke, sudah memberikan ulasannya, betul sekali. Rekan-rekan mahasiswa, tontonan atau video tersebut sebenarnya mengingatkan diri kita sendiri, mengingatkan diri saya juga, karena pastinya saya juga menggunakan media sosial dalam bersosialisasi, dalam bergaul, dalam dunia pekerjaan pun kita juga menggunakan media sosial seperti itu ya. Tadi sudah dijelaskan sangat rinci oleh teman-teman Anda, Rahma dan juga Ulfa, kronologis kejadiannya seperti itu ya. Dan memang pada saat kita menggunakan media sosial, memang harus lebih hati-hati karena ini ada jejaknya gitu ya, jejak digitalnya ada. Makanya video tugas Anda pun nanti akan Anda simpan di Instagram, mungkin di-add ke saya gitu ya. Boleh salah satu atau boleh semua kelompoknya masing-masing mengirimkan ataupun satu perwakilannya juga boleh. Itu untuk video Bangga Berbahasa Indonesia. Memang waktunya masih cukup panjang, tanggal 30 September nanti kita akan berakhir ya. Nah, jejak digital itu bisa ditelusuri. Sekarang ini yang saya ikuti teman-teman HRD atau teman-teman HR manager ya, itu melihat perilaku kita itu bisa lewat media sosial kita ya. Dan saya pun masuk anggota asesor Badan Akreditasi Nasional. Jadi kalau kita mau mengakses suatu lembaga, kita itu melihat akunnya. Pasti di suatu lembaga juga punya akun Instagramnya, akun Facebooknya, beberapa akun-akun yang dia sebutkan. Biasanya ada pertanyaan, mempunyai akun apa saja. Nah, tadi sudah disarankan oleh Ulfa dan juga Rahma ya, akun-akun kalau ditanya kalau Anda masuk ke dunia kerja atau Anda sedang interview kerja, akun-akun tadi hati-hati akun mana yang memang sudah Anda clearkan. Ya, tadi saran Rahma, dikelirkan dulu gitu ya, dibersihkan dulu, mungkin karena dulu belum tahu apa yang di-share itu bermanfaat atau tidak. Apalagi sekarang ada undang-undang ITE ya teman-teman. Disitulah kita harus bijak dalam menggunakan media sosial ini. Nah, ibaratnya itu media sosial ini, ibarat akun kita ini seperti bumerang. Tahu ya, bumerang apa ya? Ada yang tahu bumerang? Alat apa, senjata dari mana? Bumerang itu aku taunya yang itu Bu, apa sering nonton Avatar kita lemparin bumerang tuh. Atau dari daerah mana? Pokoknya bumerang itu kayak misalkan ngelempar terus balik lagi ke kita gitu. Iya, dari suku aborigin. Betul, dari suku aborigin. Di mana itu suku aborigin? Australia ya, Austria. Iya, Lulu, betul. Dari asli dari Australia. Oke, betul sekali.
Terima kasih Lolo dan Rahma. Jadi, nah seperti itu sayang. Jadi kalau kita menebar kebaikan, akan kembali kita ke kebaikan. Tapi sebaliknya, kalau kita menebarkan kurang baik, cepat atau lambat itu akan mengenai diri kita. Nah itu mudah-mudahan ada hikmah yang bisa kita ambil dari tontonan yang kita sudah share, sehingga Anda pun akan lebih hati-hati dan juga mengingatkan adik-adik kita, tentunya orang-orang yang kita cintai, untuk bijak menggunakan media sosial tentunya ya. Oke, dan saya berharap video-video yang positif itu yang kita produksi, contohnya Bangga Berbahasa Indonesia. Kenapa saya kasih waktunya, jedanya cukup agar Anda juga leluasa untuk membuatnya. Dan juga nanti di bulan Oktober itu adalah saatnya bulan bahasa, karena biasanya kami memperingatinya sebagai bulan bahasa. Ya, kenapa diperingati bulan bahasa? Karena disitulah peringatan 28 Oktober, hari apa tuh? 28 Oktober hari apa, Lulu? Sumpah Pemuda. Ada yang tahu 28 Oktober hari Sumpah apa? Pemuda, Sumpah Pemuda, Sumpah Pemuda. Iya, Sumpah Pemuda. Oke, Sumpah Pemuda. Anda sebagai pemuda harus tahu ya. Oke. Nah, nanti di bulan bahasa Anda semuanya memviralkan hal-hal positif. Nah, mudah-mudahan menjadi amal jariah Anda. Kalau yang melihat termotivasi dan memberikan inspirasi positif, Anda pun akan mendapat amal jariahnya ya. Oke, baik. Terima kasih teman-teman. Itu tadi sekilas terkait video yang sudah kita share. Nah, nanti saya akan tunggu video-video Anda di Instagram untuk menginspirasi semua anak milenial ataupun semua kita ya, tidak hanya anak milenial tapi semuanya masyarakat atau orang-orang yang melihat. Baik, oke, saya akan mulai pembelajaran ini, perkuliahan di malam hari ini. Sebelumnya untuk video Bangga Berbahasa Indonesia tidak ada masalah ya? Semua sudah mendapat kelompok? Untuk saya sih Miss. Iya, Ulfa udah sepertinya, saya kemarin kelas ini ya. Sebentar, saya sambil cek DG. Oke, ya, Ulfa itu teman-temannya siapa? Oh ini ada yang incet. Nah, kemarin sudah ada Ulfa, ada sebentar sambil saya. Oh iya, ada Ulfa, ada ketua kelas nih. Ada Irsa, ada ketua kelas, ada Ilham Yaki dan Mas Saro. Iya. Oke. Oke, good. Ya, ini dan memang ada beberapa video yang sudah masuk dari kelas-kelas lain. Oke, ada kelas akuntansi, ada kelas AP, ada kelas IKA, dan ada kelas Kramat dan juga Cikarang. Jadinya banyak nih. Oke, nah kalau disimpan di sini nanti saya akan pada saat penilaian nanti saya akan scroll lagi gitu ya. Oke. Yes, terima kasih. Ya, saya mulai saja kalau tidak ada kendala terkait dengan video ya. Karena memang ini nanti akan menjadi kelompoknya mungkin permanen ya selama pembelajaran dengan saya, karena nanti ada tugas-tugas berikutnya, mungkin Anda nanti akan latihan presentasi setiap grup seperti itu. Dan rencananya ini saya sampaikan, tapi nanti tinggal kelas mana yang terpilih gitu ya. Yang kemarin juga mengikuti pajak bertutur, nah itu nanti akan berlanjut teman-teman. Nah saya sih mengkandidatkan ya, memilih kelompok ini nanti bisa mewakili gitu ya, karena memang banyak sekali kelasnya, jadi memang nanti akan dipilih oleh tim pajak bertutur, mungkin 2 kelas ya.
Tapi saya berharap kelas ini juga bisa berpartisipasi. Nanti teknisnya seperti apa? Biasanya nanti saya akan kasih tema tentang pajak di mata milenial. Jadi bukan hitungan pajaknya, tapi lebih pada bagaimana Anda mensikapi terkait pajak gitu ya. Nah, di sana nanti pada saat kita presentasi, nanti Anda presentasi, saya mendengarkan. Nah, nanti kalau sudah dan saya akan undang ya tim dari namanya apa ya, pajak bertutur itu namanya bukan konsultan. Nanti akan sit in, akan ada di ruangan ini juga karena kita masih memakai media online seperti itu. Nanti kita saya lupa nama istilahnya. Sebentar, karena ada gangguan sedikit, ngeblank nih. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi intinya nanti ada materi yang akan saya bagi, temanya tentang perpajakan gitu ya. Nah, nanti Anda bisa diskusi, bisa debat, boleh. Oke. Nah, nanti teman-teman dari Kanwil Jakarta Pusat ya, Kanwil Pajak, Ditjen Pajak akan ada di sini, tapi beliau tidak mengajarkan, beliau hanya melihat, mengamati seperti itu. Nanti kalau memang perlu diluruskan atau ada pertanyaan, bisa sharing kita di akhir session ya. Oke, baik, saya langsung saja kalau tidak ada pertanyaan, saya akan share materinya. Kemarin materi 1-2 sudah sampai ya, sudah dibagikan ya. Kemarin materi 1 sudah selesai semua kah? Oke, saya review sebentar saja. Nanti kita masuk ke materi 2. Oke, saya hanya mereview sedikit. Oke, terkait ya materi 1 ya. Oke, kita sudah sepakat. Oke, saya langsung saja. Kemarin kita sudah masuk ke fungsi bahasa, sudah? Masih ingat fungsi bahasa ya? Oke. Fungsi bahasa masih ingat. Nah, mungkin sampai di sini kemarin kita sudah habis waktunya. Ini saya review sedikit. Mudah-mudahan Anda juga sudah membacanya. Oke. Nah, teman-teman, kenapa kita harus bangga berbahasa Indonesia? Karena memang kedudukan bahasa Indonesia ini sebagai bahasa resmi negara. Tidak semua negara memiliki bahasa resmi. Nah, itu yang perlu kita banggakan ya. Indonesia memiliki bahasa resmi ya. Nah, makanya kenapa saya sampaikan nanti di bulan Oktober itu adalah bulan bahasa, karena disinilah salah satu sumpah para pemuda di tahun 1928. Berbahasa satu, bahasa Indonesia. Walaupun dari dari berbagai suku bangsa, dari berbagai daerah, dan memiliki bahasa daerah yang bermacam-macam, namun disatukan, ya, kita disatukan dengan bahasa Indonesia. Nah, itulah yang patut kita banggakan, apalagi di negara se-ASEAN itu bahasa Melayu, bahasa Indonesia ini sangat menonjol, gitu ya, sangat menonjol. Oke, baik. Nah, inilah yang menjadi kebanggaan, karena sebagai lambang kebanggaan bangsa, identitas, ya, identitas bahasa itu menjadi identitas. Kalau kita menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Melayu, kita langsung orang Indonesia nih, gitu ya. Karena itu menjadi identitas, menjadi alat penghubung, ya, antar warganya. Makanya semua elemen pemerintah dari
kepala desa hingga kepala negara. Kalau urusan kenegaraan, ya urusan resmi itu memakai bahasa Indonesia. Penghubung pemersatu suku bangsa. Ya, nah ini yang menjadi kedudukan kenapa bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi negara kita. Nah, ini tercantum di undang-undang, ini undang-undangnya yang perlu Anda ketahui. Ya, oke. Nah, kalau di sini sebagai bahasa resmi, ini kepala negara siapapun yang menjadi kepala negara, beliau pada saat kunjungan kenegaraan memakai bahasa Indonesia. Nanti ada translatornya. Oke, apalagi sekarang memang sudah lebih canggih lagi ya. Oke. Nah, di sini nih bahasa juga menjadi bahasa pengantar dalam pendidikan. Kalaupun ini ada di suku Sunda, gitu ya, di Jawa Barat katakanlah. Keluar dari kelas, anak-anak memakai bahasa daerah, tapi pada saat di dalam kelas guru menerangkan, komunikasinya tetap memakai bahasa Indonesia. Nah, ini karena sebagai alat pengantar di dunia pendidikan dari SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi sampai ke tingkat yang paling tinggi lagi gitu ya, kayak seminar kenegaraan, seminar ataupun hal-hal resmi biasanya memakai pengantarnya bahasa Indonesia. Oke. Nah, ini menyatukan dari Sabang sampai Merauke. Mudah-mudahan ini salah satu yang menginspirasi Anda nantinya kenapa kita harus bangga berbahasa Indonesia. Oke. Nah, media ini juga menjadi pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi. Makanya saya menugaskan video bangga berbahasa Indonesia dan diviralkan, itu salah satu upaya untuk mengembangkan kebudayaan. Kalau bangga berbahasa Indonesia berarti akan menguatkan budaya kita, gitu ya. Kita akan tidak meninggalkan budaya asli kita. Oke. Ada yang bisa menari jaipongan atau menari Betawi? Kalau bisa Yang nanti asli. suruh bikin tugas video nari ya, Miss. Ya, itu boleh ya, temanya tentang bangga berbahasa Indonesia. Nah, nanti teman-teman mau videokannya seperti apa. Nah, itu improvisasi Anda ya dengan teman-teman. Makanya memang kalau kita bangga berbahasa Indonesia itu akan menumbuhkan rasa cinta tanah air. Ya, oh ternyata kita punya banyak budaya loh, gitu ya. Dan biasanya kalau kita perform di luar negeri, kalau Anda nanti berkesempatan di luar negeri dan Anda perform budaya Indonesia, apresiasi orang luar negeri itu sangat tinggi terhadap budaya kita. Entah nanti Anda nari mau Betawian, entah nari Jaipong, entah nari lilin itu yang Padang itu ya, tari lilin itu. Tari piring juga ada, Miss. Tari piring, iya sayang. Kenapa Irsyad? Ilham bisa kuda lumping katanya Bu joget. Kuda lumping, ya. Kuda lumping juga bisa. Kuda lumping atau ya, reok Ponorogo, ya. Semua budaya kita, kalau kita perform di luar negeri itu apresiasinya luar biasa. Nah, itulah yang menumbuhkan rasa bangga kita terhadap negara kita dengan berbagai budaya, gitu ya. Nah, memang bahasa ini sebagai alat pemersatu. Ya, dengan bahasa ini menjadi alat pemersatu. Oke, ini bentuk ragamnya bisa tulisan, bisa lisan, ya, dalam menyampaikan berbahasanya, ya, dalam kita berbahasa. Nah, teman-teman, ini memang ada cabang ilmu yang mempelajari tentang bahasa. Namun kita tidak mempelajari secara detail di sini.
hanya sebagai pengetahuan saja. Kita lebih sebagai user, sebagai pengguna bahasa, tidak mempelajari sastra dan fonologinya, gitu ya. Ini hanya sekilas cabang ilmu bahasa. Kalau Anda mengambil bahasa sastra, memang ini dipelajari ya, sastra Indonesia maupun semua sastra Inggris, sastra ini biasanya dia akan mempelajari lebih detail gitu ya. Kita lewatin saja, ini tidak kita pelajari di sini. Nah, ini materi kita sudah selesai nih. Yang kemarin mungkin masih belum kita selesaikan ya, keburu sudah habis waktunya. Hanya review saja. Nah, sekarang kita akan masuk materi kedua. Selamat datang Ilham, Wildan. Wildan udah pulang ya? Udah sampai rumah atau masih di jalan? Oke, Wildan udah join, Ilham juga sudah join. Oke, baik, saya akan lanjutkan ke materi berikutnya. Sorry. Sekarang materi yang... Oke, jadi ada inspirasi ya untuk membuat video Bangga Berbahasa Indonesia. Sudah diawali oleh teman-teman kelompoknya ketua kelas nih. Ketua kelas sudah memberi contoh, sudah membuat ya timnya. Irsad, ada Mai, ada Ulfa, ada Ilham. Oke, kita lanjut lagi. Ini materi kedua kita. Ya. Sudah ada yang baca ya? Sudah saya share ya, Pak Ketua? Serius. Materinya sudah di-share belum ya? Saya lupa. Kayaknya sudah ya? 1, 2. Irsad? Teman-teman sudah menerima materi ini? Belum, Miss, kayaknya. Di grup belum ada? Oke, baik. Nanti saya share ulang. Oke, berarti materi 1 dan 2 belum ya? Oke. Belum dikirim. Ya, saya mengirimkannya di ketua kelas. Nanti ketua kelas yang akan mendistribusikan gitu ya. Takutnya kalau saya kirim ke grup, ketumpuk-tumpuk nanti ini nggak kebaca gitu ya. Anda mempunyai grup tersendiri kan? Kelas tersendiri ya? Oke. Ya. Baik, nanti saya kirimkan kembali di grup ketua kelas. Semua ketua kelas berkumpul di situ untuk men-sharekan, membantu teman-teman mendistribusikan materi. Baik, kita masuk ke materi kedua, yaitu tanda baca. Oke, ya. Tanda baca itu apa saja sih yang Anda ketahui? Tanda baca yang Anda ketahui. Apa Titik, koma gitu kan sih, Miss? Titik, koma. Terus Tanda petik, betul. tanda seru, tanda tanya. Iya, tanda seru, tanda tanya, gitu ya. Nah, apalagi Anda di keuangan pasti berhubungan dengan tanda baca ini, ya. Oke, pasti itu karena kalau tidak dikasih tanda, wah persepsinya bisa beda-beda nanti ya. Oke, baik, terima kasih tadi sudah disebutkan tanda baca, tapi kita akan coba ulas tanda baca berikut ini. Yang pertama tanda baca titik, betul. Oke, Mai, boleh dibaca Mai? Iya, Miss. Ya, silakan. Tanda baca. A. Tanda baca titik. 1. Mengakhiri kalimat. 2. Dipakai di belakang angka atau huruf dalam satu bagian. Contoh A titik. Contoh buka kurung A titik tutup kurung koma buka kurung 1 titik buka kurung tutup. 3. Memisahkan angka jam, koma, menit, koma, dan detik. Contoh
13.15.25. Itu tandanya jam 13 menit ke 15 detik ke 25. 4. Menulis daftar pustaka. Contoh. Wirata, Andrea, titik 2006, titik Laskar Pelangi, titik Yogyakarta, bintang titik 2, benteng Bentan. ya, bentang titik. Itu menandakan penulisnya, judul buku, tahun, dan lokasi ya, Miss. Yogyakarta. Kota. Oh ya, kota. Kota diterbitkan. Ya, kota diterbitkan. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Udah dapat penjelasan nih dari Mai. Oke, ya, terima kasih Mai. Tanda titik, ya. Nah, tanda titik ini ternyata banyak maknanya teman-teman. Apalagi Anda di akuntansi ya. Teman-teman akuntansi kalau tidak ada tanda titiknya pasti bingung ini berapa ratus, berapa ribu, berapa miliar gitu ya. Kalau nol-nolnya itu ditambah terus gitu tanpa dititik koma, tidak dihentikan, bisa ditambahkan nol-nol di belakangnya gitu ya. Manipulasi umpamanya nih ya, manipulasi data keuangan gitu. Kalau tidak ditutup dengan titik, koma dan strip gitu ya, itu bisa ditambahkan nol-nol, kita bisa ke apa ya, bisa kebobolan data gitu. Makanya tanda titik ini pengaruhnya banyak sekali. Dalam kehidupan sehari-hari pasti Anda memakai tanda ini ya. Kalau Anda chatting maupun Anda menulis dalam dunia kerja Anda maupun dalam pergaulan ataupun kita urusan apapun, ngechat orang pasti ada tandanya gitu, entah titik, koma, ya, tanda seru, tanda petik dan sebagainya. Tapi tanda titik paling sering digunakan. Nah, tadi sudah dibacakan Mai, mengakhiri kalimat, ya. Kalimat tidak akan berakhir kalau tidak ada titiknya. Nah, ini sering sekali teman-teman pada saat menulis tugas akhir itu tuh bablas itu terus menerus gitu, tidak ada titiknya, padahal sudah berganti kalimat tapi tidak diberi tanda. Nah, itu biasanya terjadi gitu pada saat menyusun latar belakang masalah ya, atau pembahasan ya, atau Anda menampilkan kajian pustaka pendapat para ahli. Nah, itu hati-hati ya. Oke. Nah, tanda titik ini juga dipakai di belakang huruf atau angka ya. Nah, kalau kita menuliskan bab 1 ya, terus nanti kan ada subnya. Ya, subnya berarti 1.1 ya, 1.2 titik ya. Jadi ada memisahkan angka di belakangnya itu ada titiknya, 1.1 titik gitu. Baru nanti Anda membahas tentang umpamanya penghitungan pajak gitu ya, pelaporan, penghitungan, dan pencatatan ya. Nah, itu kan ada bagian-bagian masing-masing gitu ya. Nah, 1.1 penghitungan pajak PP 21 katakanlah. 1.2 pelaporan dulu, atau biasanya penghitungan, pencatatan, pelaporan, begitu ya urutannya ya. Urutannya kalau melaporkan pajak bagaimana? Menghitung atau mencatat atau melaporkan? Yang mana dulu yang ditulis? Sudah pernah melaporkan pajak? Oh, sudah. Yes. Udah, biasanya apa dulu? Ditulis dulu? Atau langsung dicatat? Atau langsung dilaporkan? Urutannya mana dulu, Rahma? Kalau aku sih isi data dulu baru menghitung, habis itu dilaporkan gitu, Miss. Oke, berarti mencatat, menghitung, melaporkan gitu ya urutannya ya. Nah, oke. Nah, baik, berarti kalau kita
buat itu berurutan 1.1, 1.2 gitu kan, 1.3 itu di pembahasan pembayaran pajak. Mungkin nanti di duanya tentang apa. Nah, ini dipakai ya di belakang angka atau huruf ya. Nah, seperti itu. Nah, nomor 3 itu memisahkan antara jam, menit, dan detik. Tadi sudah dibacakan oleh Mai, berarti membacanya adalah pukul 13 lebih 15 menit 25 detik. Ya, oke. Nah, itu dipisahkan dengan titik. Biasanya Anda melihat angka sekomplit ini, angka jam sekomplit ini di mana sih biasanya? Kalau Anda perhatikan, biasanya di mana Anda melihat penulisan jam secara komplit sampai detik, menit? Biasanya di daftar pustaka, mading kelas, terus apa ya? Udah kayaknya deh, Miss. Yang aku baru yang aku ingat. Yang ingat-ingat di situ ya, Mbak ya. Oke. Ya. Ada lagi yang mau menambahkan? Tadi Mbak sudah menyampaikan. Mungkin di perpustakaan gitu ya. Oke. Teman-teman, sering kita menemukan jam secara detail ini. Anda bayangkan di arena olahraga. Biasanya arena pertandingan atletik yang lebih sering digunakan, karena atletik itu kan kecepatan yang diukur, kecepatan cepat dan tepat itu selisih jam detik aja ya, sama-sama 1 jam 15 menit dan detiknya berubah, itu bisa menentukan kejuaraan seseorang ya. Pernah nggak melihat di televisi atau Anda langsung melihat tayangan langsung di arena olahraga? Ada yang sudah pernah melihat? Oke. Biasanya di tayangan televisi, entah itu Olimpiade, PON, SEA Games, dan sebagainya, biasanya dia akan biar fair, karena olahraga itu kan sportivitasnya tinggi ya, jadi tidak ada yang disembunyikan, semuanya lugas, tegas. Nah, itulah sportivitasnya sangat tinggi ya para olahragawan itu. Makanya selisih sedikit pun, berapa detik pun akan diperhitungkan ya untuk menjadi sang juara. Oke. Keempat tadi juga sudah ada penjelasan dari Mai terkait bagaimana cara membaca atau menuliskan daftar pustaka. Ya, di sini ada judul buku yang mungkin sudah difilmkan, Laskar Pelangi. Sudah pernah nonton ya semuanya film Laskar Pelangi? Sudah pernah nonton? Anggita sudah pernah? Sudah ya? Oke, dan sudah. Yes. Oke. Yang menarik apa di Laskar Pelangi kita? Kalau saya lagunya, Mas. Kenapa, Irsan? Yang menarik apa di Laskar Pelangi yang Anda tonton? Kalau saya yang menarik lagunya tuh. Lagunya, kayak lagunya backsoundnya ya. Oke, energik ya si Garing. Oke, terus apa Wildan? Tekadnya sih, Miss, tekad dari seseorang gitu. Tekad seorang bocah. Iya, betul. Di ujung pulau gitu. Betul sekali. Tekad untuk merubah nasib, merubah kehidupan ya. Oke, dengan belajar dengan ala kadarnya, tapi semangatnya luar biasa ya. Oke, betul. Yang tadinya warna kelabu ingin mewarnai menjadi pelangi. Betul. Iya. Oke. Itu seiring dengan tadi yang Irsa suka, yaitu lagunya gitu. Antara filmnya, ceritanya dengan lagu, dengan latarnya, tokohnya, itu semuanya itu menyatu gitu ya, mewakili, sehingga pemirsa atau penonton
sangat bisa menikmati film tersebut. Ya, Miss, luar biasa itu si Andre Hirata ini menuangkan dalam tulisan. Nah, Andre Hirata itu kalau kita menulis pustaka akan ada indeks. Kalau teman-teman di OM familiar ya dengan indeks. Nah, indeks itu biasanya namanya dibalik. Ya, makanya dia bukan Andre Hirata tapi Hirata, Andrea titik. Nah, 2006 betul tadi Mai sampaikan itu tahun diterbitkannya judul buku, yaitu judul bukunya adalah Laskar Pelangi. Nah, dicetaknya di kota Yogyakarta, penerbitnya adalah Bintang ya, Bintang itu penerbitnya. Biasanya kalau Anda familiar, penerbit itu bisa Gramedia, bisa Tiga Serangkai, bisa Erlangga, bisa Salemba Group gitu ya. Nah, itu adalah nama-nama penerbit. Oke. Nah, ini nanti Anda akan gunakan pada saat Anda menulis tugas akhir. Pasti menjadi sasaran empuk para penguji. Para penguji itu entah kenapa saya sendiri sebagai penguji pun akan melihat cara Anda menuliskan daftar pustaka. Karena pengalaman kami menguji, karena kalau saya kan rumpun konsentrasinya AP ya, AB, administrasi bisnis, masih banyak yang belum betul 100% gitu ya, menuliskan daftar pustaka. Hanya sebagian yang sudah betul. Tapi pasti kita menemukan mahasiswa itu kalau nulis tugas akhir, pasti nemu aja gitu ya, tulisan daftar pustakanya itu selalu salah. Nah ini mudah-mudahan dengan pembelajaran mata kuliah bahasa Indonesia ini kita sama-sama koreksi bareng-bareng bagaimana sih kita menuliskan daftar pustaka. Nah, ini kan dua kata nih, nama orang dua kata. Kalau namanya itu 3, kira-kira bagaimana sih cara menuliskannya? Umpamanya di sini yang namanya 3 kata siapa? Saya lihat dulu. Oke, Ira Suci Sandika. Nah, kira-kira kita nulis daftar pustakanya Ira Suci Sandika bagaimana? Ada yang bisa memberikan contoh? Dari belakang dulu ya, Miss ya. Coba, ayo Ulfa. Dicoba aja. Di Ira bukan, Miss. Kenapa sayang? Sandika, Suci, Ira. Sandika, terus Ira. Suci Ira. Oke. Ada yang mau kasih masukan lagi? Ira Sandika, Suci, Miss. Siapa nih? Nisa. Oke, Nisa silakan. Sandika, Ira, Suci bukan, Miss. Sandika Ira Suci. Tadi Sandika Suci Ira, sekarang Sandika Ira Suci. Ada lagi? Ada lagi yang mau balik-baliknya namanya Ira? Ira izin ya namanya di indeks ya. Oke. Oke. Oke, nah sudah dijawab nih sama yang punya. Oke, Mutiara mau mencoba boleh? Ayo kita boleh coba. Namanya Ira Suci Sandika. Dia jadi Sandika Suci Ira. Oke, betul sekali. Sandika koma, perhatikan komanya, Ira Suci titik. Oke? Ya, berarti yang paling belakang kita tarik ke depan, jangan lupa kasih koma. Ya. Oke, baru Ira Suci titik. Ya, baru nanti disebutkan tahunnya 2021 titik. Nah, Ira ini menulis buku tentang cash flow gitu ya. Cash flow ya, rahasia cash flow seimbang ya. Mudah-mudahan jadi bukunya ya Ira ya. Saya doain